Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Barusan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dan para tetamu kita, yang disampaikan oleh Habib Ali bin Syahab, Habib Syaugi, Habib Salim Jufri, dan juga ada Ustaz Kiai Haji Lugman dari Batam, dan juga Profesor Dr. Bagus dari Serang, Banten. Masya Allah, dari Habib Ahmad juga kita sudah dengarkan. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allah Ta'ala tambahkan kita taqwa, Allah Ta'ala tambahkan kita istiqamah, Allah jadikan kita tambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan tadi di dalam bahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah tentang wara', keberhati-hatian dari yang syubhat. Barang siapa yang pengen sifat wara', al-wara' itu sampai dikatakan bahwasanya sesungguhnya nilai agama kalian yang terbaik adalah al-wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun wari'an takun abadun nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dari yang syubhat, niscaya engkau menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadat, ahli ibadat sejati. Sebab orang mau ibadat ya 1000 rakaat, mau puasanya, mau sedekahnya, mau hajinya tiap saat, tiap waktu. Akan tetapi kalau dia enggak punya sifat wara', maka semuanya hilang begitu saja dan sia-sia saja. Dan kalau seseorang mau bersifat wara' dan berhati-hati, mencari, mengutamakan yang halal murni, yang sejati, maka hendaknya dia bersifat dengan sifat gana'ah. Gana'ah itu adalah dia ridha dengan sedikit daripada hal-hal duniawi yang dia raih, yang dia dapatkan. Al-gana'ah, orang yang paling kaya bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang paling kaya bukan yang rumahnya mewah, bukan yang punya perhiasan banyak, tabungannya banyak, enggak. Tapi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang gana'ah. Gana'ah itu merasa puas ya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi sekaya-kayanya orang, kalau dia enggak ada puasnya, maka dia miskin, susah, begitu, enggak kaya batinnya, selalu merasa miskin. Kenapa? Soalnya kekayaan itu cuma sampai di kantongnya doang, enggak nyampe di jiwanya tetap miskin. Nah, innal ghaniyya ghaniyun nafsi ghani'uha muwaffarul hadhi min zuhdin wa imani laysal ghani kathirul mal yahzunuhu lihadithid dahri aw lil warithit syani. Kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Dia timbun harta sebanyak-banyaknya buat siapa? Bukan buat dia, buat ahli waris. Bukan buat dia. Dia apa? Saya punya beras 1000 ton, lu makan sendiri? Kagak. Ente timbun lama-lama juga bekutu, jelek, rusak. Nah, begitu. Bukan buat dia, buat siapa? Buat ahli waris. Atau li hadits dahri, untuk kejadian musibah zaman. Tahu musibah zaman itu dimakan kutu, kena kebakaran, habis, kena rayap, hancur, kena gempa, kena banjir, kena ini, kena itu. Li hadits dahri aw lil warithis syani. Orang yang kaya bukan orang yang jago nimbun harta sebanyak-banyaknya untuk kejadian-kejadian bencana alam, musibah, begitu, ataupun juga untuk ahli waris dia. Mending ahli waris yang dekat, yang dia kasih. Enggak, kadang tuh jatuhnya ke tangan ahli waris yang dulu semasa hidupnya benci sama tuh orang. Tapi emang udah hukum agama, jatuhnya ke tangan tuh orang. Begitu. Dapat dari mana? Dari kerabat gua, musuh bebuyutan gua, tapi dia mati, warisannya dapat ke kita. Hakadha, masya Allah. Tapi itu innal ghaniyya ghaniyun nafs ghani'uha. Orang yang kaya, yang nafsunya kaya, yang puas
dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu orang, dia di bawah pohon, enggak punya rumah, hidup di bawah pohon, ya, bernaung di bawah pohon, minum air putih, buka bungkusan roti gandum kering. Terus dia berkata, ma'un wa khubzun wa dhillu wa na'imun ajallu. Air, roti kering, tempat ngadem di bawah pohon. Ini nikmat yang paling gede. Nikmat yang paling gede. Kalau saya bilang ini sedikit, berarti saya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahadtu ni'mat rabbi in qultu anni mugillu. Hakadha. Itu ada satu orang bertanya kepada Harun ar-Rasyid, bilang, kalau engkau sekarang terdampar di padang pasir, keausan, hampir mati, terus kamu mau minum, gak ada air, ketemu saya, cuma ada air segelas, begitu. Kamu beli gak tuh air? Saya jual. Beli, harganya mahal, berapapun saya beli, katanya Harun ar-Rasyid. Terus saya jual, harganya tahu berapa? Dengan engkau menyerahkan setengah kerajaanmu, ya, ini nggak ada lagi, kota jauh, ya, mau minum, ini bayar satu gelas, ini satu botol, dengan kamu membayarnya setengah kerajaan kamu, setengah negeri, aset negeri setengahnya buat saya. Kamu bayar nggak? Bayar, daripada mati. Ya, orang berakal dia bakal bayar daripada mati. Oke, saya kasih. Udah selesai kamu minum, tahu-tahu panggilan alam, mau buang air kecil, nggak bisa keluar, kesakitan. Terus saya punya obatnya, tapi kamu kalau mau obatnya harus bayar setengah kerajaanmu yang lain, baru bisa kencing, bisa keluar air kecil. Kamu bayar nggak? Ya bayar, kalau nggak saya mati. Nah, nilai kerajaan kamu hanyalah segelas air sama itu, sekadar air minum dan sekedar air kencing. Itu kadar kerajaannya. Dunia kadarnya kayak begitu. Wahakadha. Orang yang paling kaya di dunia itu orang yang punya gana'ah. Innal gana'ata kanzun laysa bil fani. Itu gana'ah, harta karun yang enggak ada habisnya. Pisang goreng habis. Ya. Begitu, buah habis. Begitu. Habisin itu yang masih ada. Ya, begitu. Semuanya bakalan habis. Semuanya habis. Baterai handphone habis. Kuota habis. Semuanya bakalan habis. Tapi ada sesuatu yang gak bakalan habis. Apa? Gona'ah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma masalah kita, gona'ahnya kita, gona'ah itu puas dengan yang diberikan Allah. Kita terbalik, gona'ahnya kalau urusan agama, ya salat duhanya dikit, gak apa-apa, gona'ah. Gak bangun malam, gona'ah. Gak bangun malam. Ada satu orang datang kepada aulia wassalihin, melihat rumahnya gubuk, zuhud, ini orang zuhud, nggak ada mendunia. Masya Allah ya imam, engkau demikian zuhud. Maka dia bilang kepada tamunya, kalian lebih zuhud dari saya. Tamunya bilang, wah, kita nggak ada zuhud-zuhudnya. Engkau adalah orang zuhud sejati. Dia bilang, sungguh zuhud urusan dunia kayak sayap nyamuk. Kata dia dalam hadis, dunia tuh lebih rendah daripada sayap nyamuk. Dunia bangkai, zuhud nggak mungut bangkai, nggak ada yang patut dibanggakan. Tapi kalian zuhud dari surga, nggak kepengen surga, nggak kepengen bidadarinya, nggak kepengen istananya, nggak kepengen surga. Oh, kalian lebih zuhud dari saya. Hakadha, ya Allah. Nah, itu disuruh kita sifat gana'ah dalam urusan duniawi, bukan dalam urusan akhirat. Ya, orang kalau mau bisa wara, maka harus punya gana'ah baru. Sebab selama dia masih rakus, serakah, tamak akan hal-hal duniawi, maka dia nggak bakalan bisa wara. Pasti bakal kejeblos dalam yang syubhat, bahkan kejeblos dalam hal yang haram. Itu sebagian salafus saleh bilang, al-halal la yahtamilu saraf. Rizki yang halal murni nggak bisa dibikin boros, ya pas-pasan. Dulu waktu mau bikin Ka'bah itu, waktu mau merenovasi Ka'bah di zaman Nabi itu, masyarakat Arab mereka kumpulin, mereka cari tanah yang murni 100% halal.
nggak taunya bahan bangunannya terbatas, sehingga dibikin Ka'bah tuh secukupnya aja. Ini yang ada sekarang. Nah terus emang ada yang nggak kebangun? Ada yang nggak kebangun. Yang nggak kebangun itu bagian Hijr Ismail, itu bagian dari Ka'bah. Yang sholat dalam Hijr Ismail tuh yang bangunan setengah lingkaran, dinding setengah lingkaran, yang sholat di dalam situ sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Terus ada di tepi Ka'bah tuh ada posisi namanya Syadharwan. Syadharwan tuh pondasi, ya, nggak tinggi, pondasinya itu hampir semeter, kurang dari semeter, dinding nempel sama Ka'bah. Nah itu tadinya mestinya dinding Ka'bah nyampe ke situ. Cuma karena nggak kecukupan duit halal, bahan halal untuk ngebangun Ka'bah, akhirnya dibikin segitu. Nah ini dia dibikin ya pondasi aja sama dinding setengah lingkaran, sama pondasi di sisi ini, pondasi di sisi situ. Begitu. Itu zaman dulu kagak ketemu. Itu Al-Imam Ali Khala Agasan bin Alawi bin Muhammad Maula Sawma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau yang ngebangun Masjid Ba'alawi di Tarim. Itu dia ambil tanah buat bangun masjid, dia ambil tahu dari mana? Dari Bait Jubair. Itu tanahnya diambil dari Bait Jubair, dari Som'ah, tempat kampung kakeknya beliau. Dari situ. Kenapa? Murni halal, milik sendiri. Udah dia cek, dia periksa, murni halal. Begitu dia bangun. Tapi bangunnya begitu, nggak bisa dari marmer, nggak bisa dari ini. Kenapa? Ya khalas. Al-halal la yahtamilu sarf. Halal nggak bisa berlebihan. Urusannya pas-pasan. Orang kalau udah berlebihan, ya nggak bakalan bisa. Mungkin itu 100% yang halal. Pasti ada kecampur sama sesuatu yang lain. Wahakadha, pasti kejeblos dalam hal yang syubhat atau bahkan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kagak di zaman sekarang itu ada sebagian kaum salihin, orang saleh, ketika diceritakan tentang hal semacam ini, hal yang halal murni sulit di zaman sekarang, kemasukan syubhat di mana-mana. Dan kalau ente habis makannya dari mana? Kita sekarang ente bilang harta kita mau cari yang murni 100% yang halal, sulit, kecampuran dengan syubhat. Nah kamu makannya dari yang mana? Dalam saya sama seperti kamu. Min ain ta'kulun, min hith ta'kulun. Kami makan sama seperti kamu makan. Ya, terus, nah, lakin laysa man ya'kul wa huwa yabki kaman ya'kul wa huwa yadhhak. Enggak sama orang yang makan sambil nangis, seperti orang yang makan sambil tertawa, terbahak-bahak. Enggak berasa kalau itu enggak beres. Wahakadha, Masya Allah. Walidzalik, paling kagak kita di dalam makan kita berhati-hati. Tanya dulu, ngecek dulu. Ini udah habis 2 piring baru nanya ke tukang restoran, halal apa haram? Udah habis 3 piring, udah datang 3 kali ke warung tersebut, ke toko tersebut, baru tanya, ini halal apa haram? Telat. Tapi akhir tanya, jangan nggak tanya. Kemudian juga al-wara' itu adalah intisari daripada agama dan jalannya para orang-orang ahli yaqin. Orang-orang dari kaum mukminin, para salafus saleh, mereka sangat perhatian dengan sifat wara' ini hingga kan itu menjadi rukun daripada thariqah al-alawiyah, al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Dan juga mereka teliti urusan wara', keberhati-hatian itu sangat teliti, luar biasa. Ibn Sirin dia beli minyak buat bisnis, bergentong-gentong dia beli minyak, bergentong-gentong. Alhasil ternyata, dan itu untuk di bisnis itu beli minyak goreng, ya, beli bergentong-gentong, habiskan harta banyak, dia invest di situ. Tahu-tahu pas dibuka di salah satu gentong ada tikus mati, najis. Satu gentong najis, tikusnya cuma di satu gentong. Dia bilang buang tuh minyak yang ada di situ najis, nggak bisa diobatin, ya, nggak bisa. Artinya khalas, sudah nggak ada jalan keluar, itu najis. Buang satu gentong, bukan semua gentong dibuang. Lah kan tikusnya di satu gentong. Saya takutnya itu tikusnya bukan di satu gentong, tapi tikusnya tuh dari apa namanya, dari tangki minyak yang asal
ada di situ, begitu. Nah, jadi semuanya memang udah dari tangkinya udah najis. Nah, ini yang kita nemuinnya di salah satu gentong. Min babil wara', bukan suatu kewajiban dalam hal ini, tetapi dari pintu keberhati-hatian sampai semuanya dia tinggalkan. Itu para sahabat bilang, kunna natruku sab'in baban min halal makhafata al-wugu' fil haram al-wahid atau fi syubhat. Kita meninggalkan 70 pintu yang halal, kita tinggalin karena khawatir kejeblos dalam satu pintu yang syubhat atau dalam satu pintu yang haram. Jadi tinggalin 70 yang halal gara-gara khawatir satu yang haram. Hakada dalam riwayat disebutkan la yablughul 'abd darajatal muttaqin hatta yatruk 70 baban min halal makhafatul wugu' fil haram atau fi syubhat. Itu enggaklah seorang hamba mencapai derajat al-muttaqin hingga dia meninggalkan 70 pintu yang halal karena khawatir kejeblos dalam satu pintu yang haram. Nah, kita kebalikannya. Kebalikannya, ada 70 pintu yang haram, ada satu yang halal, terabas saja, sikat aja, pasti halal yang saya dapetin. Begitu. Dan masalahnya semua orang berpikir kayak begitu. 70 orang ngambil begitu. Waliyadzu billahi min dzalik. Hakadha